Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Abdurrahman Bangga Ya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan Bapak yang masih menyempatkan waktu untuk bisa saya wawancarai pada malam hari ini, karena berhubung kalau kita ambil di pagi hari ada berbagai macam kendala, jadi kita ambil sesi wawancara ini di malam hari. Begitu ya Pak Abdurrahman? oke, siap. Iya, baik. Saya mulai ya dengan pertanyaan pertama dari saya nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk kasus di sekolah saya, khususnya di SD 01 Patilanggio, itu biasanya kasus yang timbul itu beredar informasi dari Bapak dan Ibu guru, baik wali kelas ataupun guru mapel, karena di mana mereka yang berhadapan langsung dengan siswa maupun orang tua siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Iya, berarti informasi ini langsung dari guru-guru Bapak ya, baik terkait Ya, pembelajaran atau jadi masalah-masalah yang dilaporkan biasanya terkait masalah apa itu Pak? Kalau masalah yang sering timbul itu di dalam kelas, biasanya itu gesekan antara siswa dan siswa, kemudian ada juga antara guru dengan siswa. Jadi biasanya mereka menyampaikan masalah tersebut baik melalui secara pribadi ataupun melalui kegiatan rapat mingguan atau kegiatan kombel yang kami sering laksanakan setiap 2 minggu sekali. Oh iya, jadi proses identifikasi yang Bapak lakukan luar biasa ya, dengan menunggu biasanya ada laporan-laporan dari guru, begitu ya Pak? Ya, benar sekali. Oke, saya ke pertanyaan berikut ya Pak. Selama ini Ya. bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Silakan Pak. Untuk kasus seperti ini biasanya saya melibatkan teman-teman guru karena di mana mereka tetap berperan serta atau berpengaruh besar di dalam mengajukan beberapa pendapat ataupun saran, meskipun keputusan terakhirnya itu tetap diserahkan ke saya sebagai pengambil kebijakan di sekolah tersebut, tapi saya tetap memprioritaskan asas manfaat komprehensif dengan melibatkan semua guru. Iya, berarti berdasarkan musyawarah gitu ya Pak, sehingga Ya. mendapatkan keputusan yang baik begitu untuk semua. Ya, benar. Iya. Yang berikut Pak, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Untuk menyelesaikan suatu masalah itu biasanya saya sering melakukan sharing ataupun diskusi. Kalau masalah yang terjadi secara internal itu biasanya saya selesaikan hanya dengan guru ataupun staf kependidikan di sekolah saya. Tetapi apabila diperlukan itu biasanya kami tetap melibatkan orang tua ataupun komite yang dalam hal ini merupakan mitra kerja dari kami pihak di sekolah. Iya, jadi berarti banyak yang terlibat ya dalam ketika ada dibutuhkan penyelesaian masalah, itu akan terlibat dari komite, orang tua maupun guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Ya, benar sekali. Iya, dan selama ini hal yang paling Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilematik etika itu seperti apa? Hal yang paling Bapak anggap efektif? Kalau yang saya anggap efektif itu ialah dalam pendekatan secara persuasif dan komprehensif, di mana untuk persuasif itu sendiri kita tetap mengutamakan asas mufakat, musyawarah mufakat, dan pendekatan kekeluargaan. Selama itu masalah masih bisa diselesaikan di lingkungan internal sekolah,
Itu insya Allah tetap akan kami bahas dan sampai selesai di lingkungan sekolah itu sendiri tanpa keluar dari lingkungan halaman sekolah. Iya, berarti masalah itu akan tertutupi ya Pak. Jadi hanya Ya, berkisar benar. di lingkungan sekolah saja. Jadi ada Ya, dua benar tadi sekali. yang Bapak anggap efektif, yaitu melalui pendekatan persuasif dan komprehensif seperti Persuasif. itu ya Pak ya. Ya, benar sekali Pak. Oke. Dan yang berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak ada menemui tantangan seperti itu? Kalau untuk tantangan itu sendiri, kemarin pernah kami alami kasus di mana ada keterlibatan pihak luar yang serta-merta masuk ke dalam masalah tersebut tanpa mengetahui akar masalah yang sesungguhnya. Nah, dalam hal ini kami sangat butuh keterlibatan dari orang tua dan komite karena mereka merupakan pihak eksternal yang secara langsung kami libatkan di dalam penyelesaian masalah tersebut tanpa mengesampingkan pendapat dari warga sekolah itu sendiri, khususnya siswa dan guru. Oke, berarti tantangannya dari luar ya Pak ya, tidak ada sangkut Iya, pautnya dengan intervensi. pihak sekolah. Oke, Biasanya itu intervensi jadi dari luar yang ada kepentingan lain selain kepentingan pendidikan. iya ya, mudah-mudahan hal-hal semacam ini tidak akan terulang lagi ya Pak ya, karena memang kalau kita Ya, ini ada yang menunggangi pihak luar itu ya akan sulit bagi kita untuk mengembangkan kreativitas di dalam satuan pendidikan kita. ya benar sekali. Iya, yang berikut Pak, ke pertanyaan berikut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk prosedur lain yang Bapak jalankan selama ini? Baik, untuk yang berlaku di sekolah saya itu biasanya ada beberapa kejadian yang insidentil, ada juga yang nanti atau kami selesaikan secara berkala, tergantung tingkat kerumitan ataupun kesulitan masalah yang timbul. Itu kalau kemarin contoh ada kasus yang melibatkan siswa dengan siswa secara insidentil, nah itu mau tidak mau harus kami selesaikan pada hari itu juga sebelum menimbulkan masalah baru yang bisa jadi berakar di luar sekolah. Nah, untuk masalah yang lain itu biasanya kami membuatkan jadwal. Misalnya ada masalah dengan proses pembelajaran di kelas ataupun dengan hubungan dengan orang tua. Biasanya itu kami memberikan jadwal di mana bisa kami selesaikan secara bertahap dengan guru. Itu kalau memang diperlukan, kami akan melibatkan orang tua ataupun komite. Iya, berarti luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti untuk proses penyelesaiannya ini kondisional ya Pak. Jadi tergantung Kondisional. besar kecilnya Iya. kecilnya masalah itu. Jadi kalau Masalah memang yang bisa timbul. jadi kalau memang bisa diselesaikan saat itu harus diselesaikan sebelum menimbulkan masalah baru ya. Seperti itu Masalah ya yang Bapak baru bilang lagi. tadi ya. Ya, benar sekali. Iya, karena kalau memang sudah masuk ke masalah yang baru ya tambah ribet lagi untuk penyelesaiannya. Siap. Oke, ya Pak. Jadi untuk ke pertanyaan berikut ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk kasus dilema etika sendiri itu, jadi saya menjunjung tinggi asas kekeluargaan di lingkungan sekolah, di mana ada beberapa orang guru yang kami anggap sebagai atau yang dituakan di lingkungan itu, 1-2 orang guru yang sangat berpotensi di dalam mengeluarkan pendapat yang bisa mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan tersebut. Tetapi di sini hasil akhirnya kami tetap mengedepankan asas persuasif, meskipun beberapa orang ini sangat efektif pendapatnya di dalam melihat akar masalah karena mungkin dilihat dari segi mental dan pengalaman, beliau-beliau ini merupakan orang-orang yang sudah stabil, orang-orang yang sudah tidak labil lagi pendiriannya, gitu Pak.
Iya, setuju. Karena biarpun bagaimana kan guru-guru senior kita ini adalah teladan dan sudah memiliki banyak pengalaman lah kalau soal masalah-masalah yang ada di sekolah ya. Iya, Begitu ya Pak benar ya. Jadi sekali. Ya, iya, jadi mereka Bapak jadikan sebagai bahan pertimbangan juga ketika pengambilan keputusan nanti. Seperti iya, itu ya benar Pak ya. sekali. Iya. Dan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Hikmah besar yang bisa saya ambil dari beberapa kasus kemarin, itu sebagai seorang pemimpin, itu tidak bisa secara serta-merta mengambil semua keputusan ada di pihak kita. Karena meski bagaimanapun kita berdiri di sekolah itu hanya sebagai seorang kepala sekolah, tetapi semua elemen baik dari para guru, orang tua, komite maupun siswa itu sangat berpengaruh ketika menghadapi suatu masalah. Karena kepala sekolah tidak akan pernah bisa apa-apa tanpa bantuan dari para pendidik, tenaga pendidik, orang tua, dan komite yang ada di sekolah tersebut. Tapi perlu diingat juga bahwa kepala sekolah merupakan ujung tombak dari sekolah itu sendiri. Meski bagaimanapun, guru-guru yang ada tetap diberdayakan tanpa melihat status ataupun umur mereka. Setuju, luar biasa. Pengalaman Bapak sudah sangat luar biasa dalam memimpin, walaupun Bapak masih tergolong muda ketika memimpin, tapi Bapak dari sini saya bisa menganalisa bahwa Bapak adalah salah satu pemimpin yang bijaksana dari semua apa yang Bapak bilang tadi. Insya Allah, semoga Bapak tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memajukan pendidikan di satuan Bapak, di satuan pendidikan. Amin, amin. Iya, jadi demikian Pak. Jadi itulah wawancara singkat saya dengan Bapak, tidak perlu memakan waktu yang lama. Jadi mudah-mudahan di wawancara singkat saya ini bisa menjadi referensi buat teman-teman lain yang sebentar nanti insya Allah akan menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi demikian. Siap. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Semoga sama-sama. Bapak tetap sehat dan tetap semangat dalam memimpin dan memajukan daerah kita tercinta. Amin, amin. Ya, demikian Pak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.